Dan ridho ini adalah suatu tahapan yang memang sangat tinggi, ya. Istilahnya sudah menjadi mahasiswa, bukan jadi siswa lagi, tetapi mahasiswa. Ya, jadi an-nafsur radiyah di situ dia sudah betul-betul memahami kehendak-kehendak Allah, sehingga dia sudah ridho dengan segala apapun yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu melihat bahwa di balik setiap apa yang Allah tentukan itu adalah kebaikan, sehingga jiwanya menjadi ridho. Raditu billahi rabba. Nah, kita memang ditarbiyah untuk selalu mengatakan raditu billahi rabba, supaya kita ridho. Ridho itu artinya apa? Kita terima. Ya, tetapi walaupun dalam realitanya itu kita ridho kalau Allah berikan kita yang baik-baik saja. Yang apa? Yang sesuai dengan selera kita. Ya enggak? Kalau diberikan sesuatu yang enggak sesuai dengan selera kita, dengan nafsu kita, biasanya kita menggerutu, komplain, protes, kenapa, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita bukan ridho kepada Allah, tapi ridho kepada nafsu. Ya enggak? Ya enggak? Artinya kalau memang ridho kepada Allah itu artinya apa? Kita nerima saja apa yang diberikan oleh Allah, berarti kita terima. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah suatu kebaikan. Nah, setelah itu naik S2. Apa? S2. Ya, untuk mengambil gelar master. Nah, namanya ya enggak cukup nih semuanya ke atas ya. An-nafsu apa ini? Al-mardiyah. Tapi apa beda antara radiyah dan mardiyah? Ya, kalau radiyah itu dia sudah ridho. Kalau mardiyah itu diridhoi. Ya. Atau kalau di dalam bahasa lain, radiyah itu murid, mardiyah itu murad. Atau bahasa lainnya, kalau radiyah itu muhib. Muhib itu apa? Mencintai. Tapi kalau mardiyah ini mahbub. Dan tentu tidak semua yang mencintai dicintai. Artinya enggak semua yang mencintai itu cintanya diterima. Nah, tapi kalau yang mardiyah ini memang cintanya udah diterima gitu. Ya. Udah lulus master. Nah, setelah itu apa? Tingkatan berikutnya. Hah? Apa? An-nafsul. Ya, ini kalau ditulis nanti tulis ke atas ya, jangan tulis ke bawah. Ya, karena papan tulisnya nggak cukup. An-nafsul kamilah. Nah, ini udah selesai, udah tahapan pendidikannya, udah doktor udah ini. Ya, an-nafsul kamilah. Walil kamali darajat, dan kesempurnaan ini pun ada tingkat-tingkatannya. Selesai doktor masih ada gelar lain lagi, yaitu apa? Ya, asisten profesor, setelah itu profesor madya, setelah itu apa? Almarhum. Nah, maka ini jenjang pendidikan nafsu itu udah selesai sampai an-nafsul kamilah. Tinggal setelah itu penyempurnaan. Nah, jadi kita lihat di sini semuanya adalah nafsu sebenarnya. Tetapi tahapan-tahapan di dalam tazkiyahnya inilah yang menjadikan dia memiliki nama-nama gelar-gelar yang berbeda. Pertama TK. TK itu memang ya bermain aja, yang penting suka. Ya enggak? Setelah itu SD baru diajarin mana yang baik, mana yang terkadang sering dipukul, diajarin. Ya memang begitu. Kemudian setelah itu udah SMP, udah mulai semakin mandiri. Setelah itu nafsul al-mulhamah, ya. Udah apa? Udah SMA. Setelah itu an-nafsu ar-radiyah, ini udah masuk kuliah. Ya, ini hanya sekedar penyederhanaan aja ya, supaya kita supaya lebih mudah memahaminya. Jadi ini adalah maqamat daripada nafsu. Ya. Nah, tetapi ini sebenarnya pembahasannya untuk sampai kepada sini, ya, kita nggak tahu itu masih tempat kita itu di mana. Kita yang tahu apakah di sini atau di sini
atau di sini? Kalau yang jelas yang ini kita belum ini. Kenapa? Karena ini orang udah nggak ngelirik-lirik lagi kepada kepada perbuatan maksiat. Itu terjatuhnya itu udah secara nggak sengaja itu. Kalau memang terjadi, ya kayak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Melapor kepada gurunya, Waqi, kok ini hari ini kok nggak seperti biasanya, sehari ini saya susah ngapal katanya. Akhirnya sama gurunya dibilang tinggalin maksiat. Imam Syafi'i bingung, ini maksiat apa yang saya lakukan ini? Ya, karena memang udah nggak melirik kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Akhirnya dia baru teringat, dia bilang apa? Kayaknya waqa'at aini ala ka'bim ro'ah. Mata saya secara nggak sengaja memandang tumit perempuan. Nggak sengaja, bahasa itu udah dianggap oleh Imam Syafi'i sebagai maksiat. Kalau kita coba, ya, makin melotot terus. Ya artinya level kita itu masih SD. Itu pun kalau sampai di situ, ya. Nah, dan ini berpeluang, artinya berpeluang orang dalam hal ini, artinya kematian itu kan akan datang tanpa ketuk pintu, ya enggak? Tanpa ketuk pintu. Dan setiap saat bisa datang. Kalau datangnya sedang dalam keadaan berbuat baik, oke. Nah, gimana kalau sedang berbuat dosa? Nah, ini kan masih rawan. Ya, masih sangat rawan sekali. Ya. Nah, tapi kalau sudah sini, udah, tapi masih ada penyakit-penyakit yang tersembunyi di sini. Ya, di sini pun masih ada penyakit-penyakit. Nah, kalau udah di sini mah udah betul sembuh total sudah. Ya, tinggal menyempurnakan diri sendiri. Nah, ini maratibun nafsi, tingkatan-tingkatan daripada nafsu. Nah, dari mana semua ini? Semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuman hanya saja dia dalam bentuk isyarat-isyarat, dalam bentuk penamaan. Tetapi kenapa dia menamakan Al-Quran menamakannya sebagai nafsul lawwamah, mutmainnah? Ya karena memang begitulah tahapan-tahapannya. Ya, ini maratibun nafsi. Ya, dan untuk sampai kepada ini, ya sama seperti orang mau dari TK ke SD itu perlu berapa tahun itu? Hah? Ya, masuk TK kan sebelumnya itu apa? Playgroup apa namanya? Playgroup dulu, setelah itu TK, itu perlu berapa tahun supaya masuk SD? Hah? 4 tahun. Artinya setidaknya kita mentarbiyah diri kita untuk bisa naik nafsul lawwamah ini itu 4 tahun. Ya, oleh sebab itu namanya mujahadah itu nggak ada akhirnya. Akhirnya itu apabila kita udah masuk dalam kubur, disitulah baru istirahat total. Selama ada nafas, di situ ada nafsu. Ya, selama ada nafas, di situ ada nafsu. Nafsu itu nanti diem, tenang, udah nggak minta apa-apa lagi. Kalau udah udah mati, udah masuk dalam kubur, baru diem di situ. Ya, maka selama orang itu hidup masih ada nafas, di situ ada mujahadah. Memang kalau dibayangkan, ya Allah panjang sekali perjalanan. Ya memang panjang. Ya kan? Artinya kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat rendah saja. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya itu kan perlu proses panjang. Kita belajar bisnis dan lain. Padahal harta adalah nikmat yang paling rendah dibanding dengan nikmat-nikmat lainnya. Itu pun perlu kepada masa yang sangat panjang, ya. Nah, tetapi ini kita skip pembahasannya dulu, ya, karena kita masih di mana nih, kelas berapa ini? Oke. Baru daftarin TK ya. Oke, yang penting, yang di sini yang penting adalah di antara yang di dalam mengenal diri, apa sih yang maksud mengenal diri? Apakah mengenal hakikatnya itu seperti apa? Karena nafsu ini juga sebenarnya itulah roh.
Itulah qalb, itulah sir. Ya, nah ini juga nanti kalau dibahas kenapa dia namanya qalb, kenapa namanya ruh, kenapa namanya sir lagi. Nah ini ada lagi, itulah manusia ini, subhanallah. Ya maka para ahlullah mengatakan manusia itu adalah tahsabu annaka jurmun saghir wa fikan tawal alamul akbar. Kamu menyangka diri kamu adalah makhluk yang kecil, tetapi di dalam dirimu ada makna-makna alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini sifatnya ada di dalam diri manusia. Tapi apa yang ada di dalam diri manusia gak dimiliki oleh alam semesta. Itulah sebabnya kalau ingin membuktikan kebenaran ucapan ini, manusia itu bisa diserupakan dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Tapi yang alam semesta nggak bisa diserupakan dengan manusia. Contoh apa? Sebut makhluk apapun, manusia bisa dibilang kayak gitu. Manusia ini kayak apa? Kayak binatang, kayak monyet, kayak buaya, kayak kerbau, kayak khinzir, kayak bahkan bisa dikatakan kayak bintang, kayak bulan, manusia kayak matahari, manusia kayak lautan, bisa nggak? Manusia kayak langit, manusia kayak malaikat, manusia kayak setan, manusia kayak semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena makna-makna itu ada di dalam diri manusia. Tetapi nggak bisa kita mengatakan, bulan itu kayak manusia. nggak bisa. Langit itu kayak manusia, nggak. Wajhus syibhinya itu nggak ada, ya nggak? Dan syarat dari tasbih itu kan harus ada wajhus syibhinya. Dan manusia ada keserupaan itu, gitu. Ya. Baik, kita itu nanti pembahasannya mengenai itu ya. Sekarang kita masuk ke sifatun nafsi. Ya, nah, kita kan mau membersihkan diri. Apa yang kita bersihkan di situ? Ya, apa sifat-sifat nafsu? Apa yang sifat-sifat di dalam diri kita itu apa sebenarnya? Ya. Nah, Imam Ghazali merumuskan setidaknya ada sifat, ada 4 sifat. Yang pertama adalah ada sifat-sifat namanya bahimiyah. Sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat binatang. Sifat-sifat binatang ternak. Kayak apa tuh binatang ternak? Sapi, kerbau. Ya, oleh sebab itu bisa dikatakan manusia kayak kerbau, ya enggak? Artinya orang kalau sudah menyerupai sifat-sifatnya ataupun didominasi oleh sifat-sifat ini, ya udah, dasar kebo, kerjanya makan tidur aja. Ya, ya karena apa? Karena memang bahimah ini tujuan hidupnya itu apa? Makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, selesai. Ya kalau manusia tujuan hidupnya seperti itulah, apa bedanya sama sapi? Ya enggak? Dan Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi Baik, yang kedua sifat as-sibaiyah. Siba, apa itu siba? Binatang buas. Ada enggak di dalam diri manusia sifat itu? Nanti kita akan bahas apa sifat-sifat bahimiyah, apa sifat-sifat. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat syaitaniyah. Ada enggak? Ada. Kemudian yang keempat ada sifat-sifat malakiyah. Malak, sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Ya. Sudah? Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat yang negatif. Yang sebenarnya ya sifat-sifat nafsu itu ya udah sama seperti apa? Sifat-sifat bahimiyah ini ya sifat-sifat seperti sifat-sifat binatang ternak. Yaitu apa sifatnya tadi? Yaitu tujuan hidupnya itu hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, setelah itu disembelih.
Ya nggak? Ya, dan manusia kalau tujuan hidupnya itu hanya sekedar ini saja, ya, yaitu sama kayak sapi, udah dilihat, udah pisau disembelih, masih asyik aja makan, ya enggak? Ya enggak? Udah lihat kawan-kawannya dikorbanin tapi masih aja makan. Lah artinya apa? Kalau manusia itu sibuk dengan itu saja dan lupa kalau dia itu akan disembelih, artinya akan mati. Ya, padahal kita kan udah dihukum mati, ya enggak? Udah dihukum mati dengan keputusan yang nggak ada bandingan, nggak ada banding lagi, nggak ada naik banding lagi udah. Ya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu udah ketuk palu itu udah. Tapi kok masih aja asyik begitu. Nah, kira-kira kalau kambing, kalau sapi itu tahu dia akan mati, kira-kira berani makan nggak? Nah, maka itulah kenapa, karena memang dia nggak ada akal. Nah, maka manusia pun kalau udah menyerupai ini, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Bayangkan, balhum adall. Manusia lebih buruk lagi dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak disembelih bisa dibuat sate. Tapi manusia kalau udah, coba bisa dibuat apa coba? Kalau udah jahat, bisa dibuat apa coba? Nggak bisa dibuat apa-apa lagi udah. Nggak bisa udah. Nah, maka mereka ini ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, maka orang tahapan kalau sampai seperti itu, tujuan hidupnya itu hanya untuk makan, minum dan lain sebagainya, ya artinya hanya untuk ya keperluan hidup di dunia ini saja. Lah apa bedanya dengan hewan tadi? Ya, bahkan hewan lebih baik lagi. Ya, kenapa? Karena hewan itu dia berbuat itu karena nggak ada akal. Tapi kalau manusia berbuat seperti itu, coba, kan ada akal. Itu kan luar biasa jadinya, ya enggak? Oleh sebab itu balhum adall. Kenapa? Karena ini memang dia nggak punya akal. Kalau manusia bisa berbuat seperti itu, padahal dia punya akal, ya, bahwa dia akan mati dan lain sebagainya, nggak mungkin dia akan menjadikan tujuan hidupnya itu hanya sekedar ya makan, minum, tidur, kawin saja, nggak mungkin. Ya, maka itulah Rasulullah mengatakan, aksiru min zikri hadhimil lazat. Banyak-banyaklah ingat mati. Ya, supaya apa? Supaya enggak lalai dengan ya tuntutan-tuntutan hidup. Ya, ingatlah bahwa ada kehidupan yang sebenarnya. Lah itulah fungsinya akal. Ya. Nah, maka orang kalau sudah didominasi oleh sifat ini, orang itu enggak akan memandang manusia itu sebagai manusia lagi. Setampan apapun dia akan dikatakan dasar binatang. Ya enggak? Lah kok orang tampan begitu dibilangin monyet coba? Ya karena memang sifat itu yang terlihat. Jadi orang lagi nggak akan melihat fisik. Jadi hakikat kita itu adalah daleman kita itu, bukan luar, bukan fisik kita. Itu akan terlihat hakikatnya itu ketika sifat-sifat itu mendominasi. Ya, makan tidur kayak apa? Pasti dibilang kayak apa? Kayak kau. Kayak kau, bukan kamu ya. kayak kerbau, kayak sapi. Nah, maka ini lalu apa yang harus kita lakukan dengan sifat ini? Ayo. Apa yang kita lakukan? Membersihkannya itu maksudnya apa? Ini harus dibersihkan dalam artian harus dikontrol, dijinakkan, ya, dijinakkan, bukan dibunuh, bukan disembelih nafsu, ya. Artinya ini adalah jelmaan daripada nafsu dan syahwat, ya. Syahwat itu nggak boleh nggak ada. Coba bayangkan kalau nggak ada nafsu, kalau syahwat nggak ada, saya yakin nggak ada manusia sekarang ini, punah manusia. Nah, jadi ini harus tetap ada, tetapi dibersihkan dari sifat-sifat ammarah bisu tadi. Supaya apa? Syahwat ini kan kecenderungan keinginan menuju sesuatu yang nggak baik.
Nah, kalau keinginan ini diarahkan kepada yang positif, awalnya memang berat, tapi lama-lama jadi biasa, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan ya udah jadi sifat. Jadi sifatnya itu baik. Jadi kehendak itu artinya syahwat itu yang awalnya adalah syahwat yang cenderung kepada keburukan-keburukan menjadi raghbah syarifah, menjadi keinginan-keinginan mulia. Ya, karena nafsu ini memang harus ada, tetapi ditempatkan pada tempatnya. Ya, jadi sehingga kita terkadang karena kalau dengar kata nafsu, kata syahwat, pasti persepsi kita buruk kan? Syahwat pasti buruk. Nafsu dan lain. Sebenarnya bukan buruk. Buruknya itu adalah ketika ditempatkan bukan pada tempatnya. Ketika nggak terkendalikan. Ya. Nah, kalau dikendalikan ini akan menjadi mesin pencetak pahala. Benar nggak? Syahwat ini bisa menjadi mesin pencetak pahala. Percaya nggak? Apa kata Rasulullah? Coba. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Artinya apa? Seorang suami istri berhubungan itu udah sedekah. Sedekah itu berpahala. Sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu alaihi ajr? Ya Rasulullah, kita melampiaskan syahwat dapat pahala. Akhirnya Rasulullah bertanya, ara'aita idza wada'ahu fil haram akana alaihi wizr? Bukankah kalau syahwat ini ditempatkan di tempat yang haram berdosa? Para sahabat, ya Rasulullah, demikian juga kalau ditempatkan di tempat yang halal. Jadi masalahnya itu bukan masalah syahwat sebenarnya, tapi di mana menempatkannya. Padahal ya surahnya antara zina dan pernikahan kan nggak ada bedanya, ya nggak? Bedanya apa sebenarnya? Bedanya ya ini ngikut cara agama, yang ini ngikut cara nafsu. Ya, caranya sama, cuman untuk melakukannya itu mengikut perintah Allah, panduan Rasulullah, yaitu dengan akad, qabiltu dan lain sebagainya. Nah, tetapi sementara yang itu ya caranya sama juga, tetapi karena dia menempatkannya bukan mengikut panduan agama, tetapi mengikut kehendak nafsu. Ya, nah maka yang ini dibersihkan dalam artian dikendalikan supaya bisa ditempatkan, bahkan ini bisa jadi kendaraan. Ya, bisa jadi kendaraan. Ya, artinya positif dan negatifnya itu ya tergantung di mana kita menempatkannya. Ya. Ya, karena apa? Karena dari sifat-sifat bahimiyah ini yang itu adalah simbol daripada hubbud dunia, yang di situ yang hubbud dunia ini akan menyebabkan ada sifat-sifat lain juga ini, akan melahirkan sifat-sifat buruk lainnya, yaitu apa? Misalnya tamak, rakus, kemudian bakhil dan lain sebagainya. Ya. Dan sebenarnya semua itu memang ada di dalam diri kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kok Allah ciptakan di dalam diri kita gitu loh. Ya sekali lagi, jawabannya yang penting kita bisa mengendalikan. Suatu contoh, sifat bakhil, sifat pelit, itu baik apa enggak baik? Baik apa enggak baik? Digantung di mana? Ya. Memang ada bakhil. Ya begini ya. Itu sifat bakhil ini ternyata bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Lah gimana caranya? Nah, ya Rasulullah udah ditanya masalah ini, ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu yang seperti apa sih? Apa jawaban Rasulullah? Anta saddaqah wa anta syahihun sahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina.
Sedekah yang paling afdol itu kan artinya paling berkualitas, adalah sedekah ketika kamu merasa syahih. Syahih itu apa? Merasa pelit, merasa takut duitnya berkurang, tapi dia tetap dapat memberi. Dan kemudian dalam keadaan sehat, karena orang kalau udah dekat-dekat mati biasanya royal, ya enggak? Datang ke pondok ini, kenapa? Karena memang udah bau tanah. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Justru yang luar biasa itu orang dalam keadaan dia rasa pelit, rasa sedang ngumpulin uang, mau nikah, mau ini dan lain sebagainya, tapi dituntut untuk bersedekah, dia tetap royal. Kemudian dia juga sedang sehat, ya. Ta'malul ghina, mengharapkan kekayaan dan takut fakir, tapi dia dapat melawan semua itu, maka itu adalah, kata Rasulullah, afdhalus sedekah. Coba kalau nggak ada rasa itu, ya biasa-biasa saja. Ya, itulah tobatnya anak muda nggak sama dengan tobatnya orang yang udah 60 tahun. Ya kan? Tobatnya anak muda masih gejolak nafsu dan lain sebagainya. Tobatnya orang tua ya karena memang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, ya. Nah ini jadi sekali lagi sifat-sifat bahimiyah ini dikendalikan, dijinakkan, ya, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai kendaraan. Ya, kuda kalau liar, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak? Kita akan jatuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah dikendalikan, dijinakkan, masya Allah bisa membawa kita kemana saja. Ya, itu yang pertama. Taib. Kedua, sifat-sifat sabaiyah. Jadi ini gambarannya adalah syahwat. Ya, sifat-sifat yang kedua adalah sifat-sifat sibaiyah, yaitu sifat-sifat binatang buas. Taib, sifat yang paling identik pada binatang buas itu apa? Ya, memangsa, menyakiti dan lain sebagainya. Artinya apa? Kebahagiaannya adalah di dalam memangsa, di dalam menyakiti. Semakin menyakiti, semakin banyak yang dia lukai, semakin bahagia. Maka orang kalau bahagia dengan kesengsaraan orang lain, artinya suka menzalimi, suka menyakiti, ya maka dia ini adalah, ya, artinya apa? Terkadang orang yang seperti ini, ya, ini adalah penjelmaan daripada sifat apa? Sifat ghadab. Ya, sifat ghadab, sifat amarah. Yang kalau Imam Ghazali itu menggambarkannya dengan yang guk-guk apa? Ya, anjing. Anjing itu kan dikit-dikit marah. Kita lewat nggak ngapa-ngapain, marah, guk. Ya nggak? Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi artinya apa? Orang yang ini memang marah tanpa sebab, ada sebab tanpa sebab, sedikit-sedikit marah. Ya artinya dia tidak dapat mengendalikan. Nah maka ini kalau dibiarkan saja, maka ini akan berubah fatal menjadi orang-orang yang jahat, suka menyakiti, suka menzolimi dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sama ini juga harus dikendalikan. Karena nggak boleh amarah itu nggak ada sama sekali di dalam diri. Kenapa? Karena ini akan, artinya apa? Sifat-sifat syahwat ini tujuannya untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat sebenarnya. Jadi nafsu itu kan sifatnya dia menarik. Kita cari apa yang kita bermanfaat bagi kita. Makan dengan apa coba? Saya nggak ada nafsu makan, ya. Minum, semuanya itu adalah tujuannya untuk menarik sesuatu yang bermanfaat. Kalau ghadab ini tujuannya apa? Untuk menolak sesuatu yang berbahaya. Ya maka sifat-sifat ghadab ini harus ada di dalam diri manusia. Nggak boleh dia nggak ada amarah, itu nggak boleh. Justru Imam Syafi'i mengatakan kalau orang nggak bisa marah itu bukan manusia, itu himar katanya. Ya nggak? Man istughdib, kata Imam Syafi'i dalam qaulnya masyhur, man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dibuat marah kemudian dia nggak ada rasa marah, ini mah bukan manusia katanya, itu adalah keledai. Keledai itu memang sifatnya seperti itu, mau dipukul, mau ditendang, mau diapa, diam aja. Nah itu bukan manusia katanya. Ya artinya harus ada, tetapi sekali lagi dia harus ditempatkan pada tempatnya, karena sifat amarah ini akan melahirkan sifat cemburu.
Ya nggak? Cemburu itu kan artinya kita akan memiliki sifat defensif, artinya akan mempertahankan kehormatan. Ya nggak? Coba bayangkan kalau suami istri nggak ada rasa cemburu, istrinya diapain orang juga kayak ayam aja. Ya nggak? Ah itu kenapa? Karena nggak ada sifat ini. Dan Allah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yanzurullah, Allah nggak memandang kepada 3 orang, diantaranya adalah ad-dayyuth. Dayyuth itu apa? Alladzi la yubali man dakhala ila ahli, siapa saja yang ya, nggak ada cemburu, ya, baik itu cemburu di dalam kehormatan atau cemburu di dalam agama. Cemburu di dalam agama artinya apa? Kita melihat ada orang yang merendahkan agama, kalau nggak ada rasa marah, wah ini apa kata Imam Syafi'i tadi? Himar, ya, himar. Nah, maka intinya ini harus dikendalikan. Artinya apa? Dia harus ditempatkan pada tempatnya. Ketika tempatnya ya marah ya marah. Ketika hak-hak Allah itu ya kita harus marah. Tetapi dengan marah yang akli, bukan marah lampiasan nafsu. Dan yang terjadi kepada umat Islam pada saat ini, marah memang, tetapi marahnya yaitu dengan apa? Ngancurin ini dan ini. Lah itu bukan marah, tapi itu ngerusak. Artinya bukan marah yang positif. Marah positif itu artinya kita membuat sesuatu yang menjadikan orang itu artinya ada efek jerah lah. Ya enggak? Ya dengan banyak cara.